seperti itu. Lanjut. Nah kalau yang kasus kedua itu, ya lanjut. Ini kalau ini cerita tentang tapi hukum fikih, tapi inilah yang dalam hidup kita, dan saya kira juga sering bapak ibu, ya calon ibu-ibu lah, yang sudah ibu juga banyak nih. Jadi ceritanya gini nih, ini Nabi itu sedang mau sholat, ini udah mau takbir, Allahu Akbar, udah mau. Tiba-tiba di pojok masjid ada yang angkat tangan panggil Nabi Muhammad. Muhammad sini dulu dong, jangan dulu sholat. Yang panggil itu tokoh-tokoh Quraisy, kafir. Ya bahasanya kafir. Itu Nabi tidak jadi sholat. Nabi tidak jadi sholat. Dia pergi memenuhi panggilan orang itu. Padahal orang kafir itu. Saking lamanya ngobrol Nabi dengan orang itu, Nabi datang, zamannya udah tidur. Saking lamanya. Ini kalau orang sekarang ini, wah itu mendahulukan panggilan manusia daripada panggilan Tuhan. Tidak adil. Saya bilang, saya pernah diskusi dua orang, saya bacakan hadisnya, diam, langsung diam. Oh ada nggak? Ada, cuma Anda belum tahu. Makanya nanya dong. Nah, jadi artinya apa? Ada kepentingan yang jauh lebih besar sehingga Nabi Muhammad melayani ngobrol dengan pembesar-pembesar kafir. Itu jauh lebih penting daripada pahala sholat pada awal waktunya. Maka Nabi mendahulukan, itu contoh ya, tapi jangan dibiasakan. Ini kalau kondisi normal tetap lebih afdal. Ya, ini kasusistik, lanjut. Ya kasusistik lanjut. Nah ini menghindari fanatisme berlebihan, jangan berlebihan. Pokoknya kalau sudah berlebihan, perbedaan pendapat itu hanya dalam hal-hal yang sifatnya sunat, dalam hal-hal furu'i, ya. Dan dalam konteks itu selalu ada pilihan. Jangan fanatik. Apalagi sampai menyalahkan pendapat para ulama mazhab. Apalagi misalnya yang sifatnya sunat, nah itu boleh semuanya, tinggal pilihan. Ya lanjut. Nah ini mengedepankan prinsip kemudahan. Kalau ada sesuatu yang lebih mudah dan boleh, lakukan. Jangan pada menyulitkan, jangan, karena itu tidak moderat. Jadi moderat itu prinsip yang mudah dan memudahkan. Itulah toleransi. Lanjut. Ini banyak contohnya. Ini memahami teks keagamaan secara komprehensif. Nah ini kalau kita memahami agama itu jangan sepotong-sepotong, karena terjadinya radikalisme terorisme itu salah paham kepada agama karena hanya paham satu, belum titik masih koma, tapi dia udah ambil keputusan itu membunuh orang. Misalnya ayat Al-Quran begini, waktu tuluhum hayatu sakit tumuh, bunuhlah mereka di mana saja kamu temui. Nah, ini kalau baca ayatnya, ini Al-Quran surat Baqarah 29. Itu pernah kita diskusikan di Lombok, karena waktu itu kami kan membahas tafsir Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama itu karena dianggap salah satu penyebabnya radikalisme di Indonesia itu karena Al-Quran terjemahan Kementerian Agama. Akhirnya kami sepakat kasih footnote, catatan kaki, ayat ini turun dalam konteks peperangan. Jadi yang diperintahkan itu kalau dalam kondisi perang. Kalau di Indonesia masa pergi cari orang di mana saja kamu temui bunuh. Nah itu salah paham karena membaca teks agama tidak komprehensif. Itu lagi. Nah ini mohon maaf nih, ini sedikit lagi. Nah ini bahasa Indonesia ya mas. Ini tentang perlunya membaca keseluruhan supaya tanpa kesimpangan. Ini ceritanya gini, ini katanya dengan istri-istri Nabi. Jadi istri-istri Nabi ini kan istrinya 13, tapi kalau baca cukup satu aja, ya. Satu di Pontianak, satu di Singkawang. Ini kalau udah ngantuk ini jadi kita harus sedikit. Kan tetap satu namanya, ya. Satu. Nah, jadi istri Nabi ini tanya, jadi ada sahabat datang ke Nabi, rombongan datang. Gimana ibadahnya Rasulullah? Oh itu masukkan ibadahnya Nabi itu kalau malam begini puasa. Lalu dia bilang gini, waduh kalau begitu kita nih nggak ada artinya apa-apa. Nah saya katanya kelompok ini, pokoknya mulai malam ini saya mau salat ibadah, tidak akan tidur. Nah supaya pahalanya banyak. Lalu kelompok kedua katakan kalau saya pokoknya mulai besok saya puasa, tidak akan berbuka. Jadi puasa sepanjang tahun. Lalu ada kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini kelompok yang paling parah nih. Dia bilang pokoknya sejak sekarang saya mau membujang selamanya, tidak mau kawin. Nah ini kelompok parah ini, yang paling parah, tidak mau kawin. Nah begitu mereka pulang, Nabi datang.
Istrinya melapor, dia Rasulullah, tadi ini para sahabat datang begini-begini. Lalu dipanggil kembali, panggil kemari semua itu, panggil. Lalu Nabi bilang, tahu nggak kalian? Anda bertakwa, tapi saya ini lebih bertakwa daripada kalian. Tapi saya waktu malam hari saya sholat malam. Tapi kalau sudah tiba waktunya tidur, saya harus tidur karena ini mata ada haknya. Inna li'ainika alaika haqqan, karena matamu itu ada haknya yang wajib kamu penuhi. Saya kalau siang hari saya puasa, tapi kalau sudah tiba waktunya berbuka, saya harus berbuka puasa karena ini perut ada haknya. Barulah di akhir yang kalimat Nabi bahwa wa atazawwajun nisaa, saya juga nikah. Wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak suka sunatku bukan golonganku. Tapi yang berkembang di masyarakat, terutama Pak Penghulu yang sering menghalalkan barang haram, itu hadis yang potongan terakhir bahwa nikah itu sunatku, siapa yang tidak nikah bukan golonganku. Ini keliru. Padahal hadisnya ini secara utuh. Apa utuhnya? Keseimbangan. Itulah moderasi. Kalau kita salat itu kebutuhan spiritual, kalau kita tidur itu kebutuhan fisik. Jadi dua-duanya kebutuhan dipenuhi. Kita puasa itu kebutuhan spiritual, kebutuhan hati, roh. Tapi kalau kita berbuka puasa itu kebutuhan fisik. Jadi dua-duanya dipenuhi. Itulah keseimbangan. Jadi yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis ini, siapa membenci sunatku, artinya orang yang tidak mau melakukan keseimbangan dalam hidup dan beragama, itu bukan golonganku. Maksudnya itu bukan ajaranku. Jangan dibawa yang tidak mau nikah bukan golongan. Kasihan yang memuja. itu ya. Nah itu terakhir. Ini juga mungkin paling terakhir ini. Ini tambahan. Ini penting adik-adik sekalian. Ini baca ayat di surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jangan sampai ayat 5 malam yang lam titik. Itu bukan titik, itu koma. Karena perintah di situ hanya perintah Iqra, hanya perintah membaca. Nah, lengkapnya ada ayat terakhir 19. Wasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Nah, itu baru lengkap. Itu namanya membaca teks agama secara komprehensif. Jadi ada 3 perintah di surah Al-Alaq. Perintah membaca, perintah sujud, dan perintah mendekat pada Allah. Nah, boleh cuma membaca, bahaya. Hari ini hanya membaca. Apa yang terjadi? Pintar, tapi kurang ajar. Kenapa? Karena orang yang mendidik hati supaya tahu beradab, mendidik hati supaya tahu menghargai ulama, mendidik hati supaya tahu menghargai orang tua adalah dengan banyak sujud. Karena sujud itu adalah aktivitas hati. Ini konsep pendidikan Islam. Ini namanya moderasi. Jadi kalau ada orang hanya mencerdaskan intelektualitasnya, mengabaikan kecerdasan spiritualitasnya, itu namanya tidak moderasi. Nah, inilah pesan utamanya, ya. Jadi apalagi kita calon ibu-ibu sebagai akan mendidik generasi ke depan, itu harus ada keseimbangannya, ya, keseimbangan. Baru bisa dekat kepada Allah. Nah, ini masih ada ya? Oh iya, yang apa itu? Keterbukaan dalam menyikapi, sama tadi, terbuka dalam menyikapi perbedaan. Artinya jangan fanatik berlebihan. Dan yang ketujuh, ini komitmen terhadap kebenaran dan keadilan. Itulah moderasi. Jadi ini saya berikan contoh bagaimana Nabi memberikan kemudahan. Tadi contohnya itu orang Arab, Nabi lagi berdiskusi nih sama Umar, Abu Bakar, dan banyak sahabat senior. Tiba-tiba ada orang kencing di depan Nabi, berdiri dalam masjid. Jadi kencing berdiri dalam masjid di depan Nabi. Kurang ajar enggak? Kurang ajar. Umar dengan ketegasannya cepat tersinggung, langsung loncat, tarik ini kerana bajunya ini. Kurang ajar ini. Ini tahu nggak Nabi Muhammad? Apa kata Rasulullah? Umar, biarin aja. Nggak mau, biarin aja dia kencing. Coba. Itu beri kemudahan. Kenapa? Karena orang yang mu'alaf. Orang mu'alaf itu kan belum tahu bahwa ini najis, belum tahu tata krama, belum tahu hukum. Tapi kalau kasus ini, Nabi tegas. Itu namanya moderasi. Harus ada sikap ketegasan, istiqomah namanya. Ini kasusnya pencurian, penegakan hukum. Jadi ada seorang pembesar mencuri, itu hubungannya baik dengan Usama. Usama ini adalah anak angkat Nabi yang sangat disayangi. Gak ada berani yang ngomong sama Rasulullah kecuali Usama. Nah, Usama datang membujuk,
Nabi. Kira-kira bisa nggak diringankan ya? Nah, lalu dilapor lagi mencuri. Baru muncul hadisnya itu bahwa innama ahlakal ladina min qablikum. Orang-orang dulu itu binasa karena kalau yang mencuri itu orang-orang bangsawan dibiarkan. Tapi kalau yang mencuri itu orang-orang miskin, orang-orang lemah, baru ditegakkan hukum. Itulah penyebabnya. Seandainya Fatimah, ya, laukana Fatimah, syaratkan kalau Fatimah yang mencuri, maka ta'tiyadaha, maka saya akan potong tangan. Nah itu kenapa? Karena ini penegakan hukum mesti tegas. Itu berbeda dengan tadi. Itu moderasi. Jadi moderasi itu bukan berarti kita lemah, lembe dan segalanya, tapi itu harus ada ketegasan. Jadi perlu. Nah, terakhir lagi itu. Nah, ini orang Yahudi di Madinah. Yahudi di Madinah itu tidak kurang 23 suku. Tapi ada 3 suku yang diusir dari Madinah. Bani Kainuka, Bani Nadir, Bani Quraidah. Itu diusir. Kenapa? Karena orang ini berondong negara. Jadi kalau berondong negara itu wajib. Artinya diperangi. Tapi kalau dia bisa kerjasama dengan ini seperti Yahudi yang lain, itu Nabi memberikan lahan, kalian garap tanah ini, hasilnya Anda makan bersama keluarga. Itu orang Yahudi. Jadi bukan karena agamanya, tapi karena kemanusiaannya. Jadi inilah sikap moderasi. Saya kira itu. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.